Tugas koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif oleh Krisima Witrihandayani, calon guru penggerak angkatan 11. Tujuan pembelajaran: calon guru penggerak memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Calon guru penggerak dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Keterkaitan antar modul. Budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Keterkaitan antar modul yang pertama, disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Motivasi perilaku manusia. Motivasi ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas dengan melakukan kegiatan seperti kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti, kegiatan tugas saya, tugas kamu, tugas guru, tugas murid. Kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia yang terdiri dari 1. Kebutuhan bertahan hidup atau survival, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan kasih sayang dan diterima, love and belonging, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Penguasaan, keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui, dihormati. Kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Teman. Posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Posisi pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Posisi manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Segitiga restitusi. Dengan menerapkan, menstabilkan identitas,
Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai. Langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi. Langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah saya akan selalu berupaya untuk menerapkan dan mengembangkan serta membagikan pengalaman saya dalam penerapan konsep-konsep inti materi yang sudah dipelajari, seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Dalam penerapan tersebut, tentunya saya akan selalu melakukan secara konsisten dan terarah, fokus serta aktif melakukan refleksi atas apa yang sudah saya laksanakan dengan mengambil peran yang terbaik untuk dilaksanakan serta dibagikan kepada rekan sejawat agar terwujud sekolah impian dengan seluruh warga sekolah yang mengutamakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mampu mengejawantahkan visi-visi mereka terhadap sekolah impian. Refleksi. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya merasa bahwa saya sudah memiliki pemahaman yang baik terhadap konsep-konsep inti dalam modul ini, seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Hal-hal yang menarik bagi saya dari keseluruhan materi inti yaitu bahwa pertumbuhan anak sesuai kodratnya untuk menjadi manusia yang merdeka tentunya akan dapat terwujud dengan dukungan lingkungan yang baik, dengan penerapan disiplin positif yang baik, serta didampingi oleh guru-guru yang hebat yang memiliki visi sekolah impian dengan memperkuat nilai dan perannya untuk dapat mengembangkan potensi siswa sesuai dengan pertumbuhan kodrat yang dimilikinya. Refleksi yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan cara berpikir saya dalam penerapan disiplin positif di kelas maupun di sekolah setelah saya mempelajari modul ini adalah bahwa saya harus mampu memposisikan diri saya sebagai seorang guru yang memiliki pemahaman kontrol sikap yang baik dan mendukung perkembangan siswa, serta harus mampu membaca kebutuhan siswa agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi siswa untuk bertumbuh dan berkembang. Refleksi berikutnya, pengalaman yang pernah saya alami dalam penerapan budaya positif di lingkungan kelas ataupun di sekolah yaitu
saat saya menangani anak yang sering datang terlambat ke sekolah, di mana penanganan yang saya ambil dengan langkah-langkah segitiga restitusi yang diawali dengan 1. Menstabilkan identitas dengan cara menanyakan apa yang menyebabkan dia sering datang terlambat. Bagaimana perasaan dia apabila setiap hari terlambat dan mendapat teguran dari guru. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah dengan memberikan dukungan bahwa kita bisa saja terlambat datang ke sekolah, tetapi hal itu pastinya tidak terlalu sering terjadi. Yang ketiga, menanyakan keyakinan dirinya, bagaimana dia bisa berubah kebiasaan dia yang dapat membuat dia menjadi sering terlambat dan memotivasi agar dia selalu bersemangat dalam melaksanakan perubahan tersebut. Berikutnya, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut yaitu merasa tertantang dan merasa yakin dapat memberikan pemahaman positif kepada siswa tentang arti pentingnya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri supaya bisa hadir di sekolah secara tepat waktu. Perasaan berikutnya akan merasa sangat senang apabila pada hari-hari berikutnya mendapati siswa yang telah kita ajak berdialog dengan segitiga restitusi mengalami perubahan perilaku yang lebih baik dengan selalu bersemangat datang lebih awal, dan akan saya berikan ucapan penghargaan semangat atas usaha yang telah dilakukan. Refleksi yang kelima, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal baik dari pengalaman yang sudah saya lakukan dalam penerapan konsep tersebut adalah saya menjadi lebih dewasa dalam bersikap, lebih mengutamakan cara berpikir lambat dalam pengambilan keputusan, dan saat mendapati kasus dari pelanggaran disiplin, mengalami peningkatan dalam posisi kontrol sikap, sehingga saya akan semakin mampu menyelesaikan masalah-masalah secara lebih sabar, dewasa, dan penuh pertimbangan. Yang perlu diperbaiki tentunya kekuatan hati yang harus terus-menerus diolah dan dibiasakan agar penguasaan hati dan pikiran menjadi semakin stabil dan matang. Refleksi yang keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya pakai dalam menyelesaikan masalah adalah posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Perasaan saya saat itu adalah saat sudah merasa benar dalam melakukan tindakan tersebut dan menganggap bahwa tindakan tersebut merupakan langkah yang terbaik yang dapat kita laksanakan. Setelah mempelajari modul ini, saya berusaha berlatih untuk menerapkan posisi kontrol sebagai seorang manajer, karena memang sebaiknya dalam penanganan masalah yang dialami siswa itu harus mampu menggali alasan, menguatkannya, dan mengarahkan pada keyakinan yang diambil agar hal tersebut tidak terulang lagi. Perbedaan yang saya lihat adalah saat saya memposisikan posisi sebagai seorang penghukum dan pembuat rasa bersalah, siswa berubah karena adanya faktor eksternal dari dirinya. Namun setelah memahami modul ini dan merubah posisi kontrol saya menjadi manajer, siswa mengambil keputusan berdasarkan motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri atau dari internal dirinya, sehingga perubahan perilaku tersebut akan selalu diingat dan dijalankan oleh siswa karena dia paham betul bahwa hal tersebut adalah tanggung jawab dia dalam menjalani pembelajaran. Refleksi berikutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah, yaitu tahap menstabilkan identitas, di mana saya selalu berusaha mencari tahu alasan dari siswa tersebut melakukan hal tersebut. Namun saya tidak pernah memvalidasi tindakan yang salah serta menanyakan keyakinan,
karena menurut saya dengan hanya tahu latar belakang masalah yang dihadapi dan menyuruh siswa untuk tidak mengulangi hal yang sama, lalu menjalankan konsekuensi, saya merasa sudah cukup dalam memberikan penanganan permasalahan siswa. Refleksi yang ke-8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang dapat dilakukan dan penting dalam penerapan budaya positif, selain dari konsep yang disampaikan dalam modul adalah mensinkronkan budaya positif yang sudah dilakukan oleh sekolah dengan penguatan di lingkungan rumah oleh orang tua dengan cara membangun kolaborasi antara sekolah dan orang tua, sehingga penerapan budaya positif tersebut semakin kuat dan dapat tercapai dengan baik karena adanya kesamaan persepsi antara sekolahan dan orang tua. Demikian tadi presentasi koneksi antar materi modul 1.4. Terima kasih.